الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية وإلى أرواح والدنا ومشايخنا وجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح مشايخنا متصلين إلى الإمام يحيى بن الشرف النووي كريا وأصولهم وفورهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والرحمة. الفاتحة. الحمد لله الذي شرح قلوب المؤمنين بما أشرف فيها من نور الإيمان واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم بالطمأنينة بذكره للمؤمنين. وأشهد أن سيدنا محمد ورسوله سيد الذاكرين والمذكورين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الأمين وعلى أهل بيت المطهرين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم ألهمنا ذكرك واجعلنا من الشاكرين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علوم الدارين آمين. قال عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتح قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر فإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي إسناد حسن. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita dapat kembali kumpul bersama-sama dalam majelis kita, yaitu majelis taklim yang kita adakan di selang-seling maghrib dan isya. Dalam keadaan kita beriktikaf di masjid yang kita cintai ini, menunggu-nunggu waktu isya, kita niatkan untuk sholat pagi berjamaah. Maka selama kita duduk di sini, apalagi niat iktikaf, maka dicatat kita ini sedang sholat. Apalagi ditambah dengan kita mengkaji ilmu-ilmu agama, kita ambilkan sumbernya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan mengatakan hadis yang ke-27
tentang mengenal kebaikan dan dosa. Jadi manusia itu diberi Allah Ta'ala suatu insting, kalau bahasa Arabnya fitriyah, artinya suatu pembawaan diri, naluri. Dia dengan memandang kepada hati yang di dalam, biar bahasa ini hati nurani, dia sebenarnya punya sesuatu hal yang menegur dirinya daripada melakukan hal-hal yang jelek, dan dia akan merasa senang hatinya apabila melakukan hal-hal yang baik. Itu sudah menjadi naluri instingnya manusia. Kalau dia benar-benar menyelami hati nuraninya, dia akan menemukan hal-hal tersebut. Ketika dia melakukan yang baik-baik, hatinya merasa gembira dan senang. Tapi ketika ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan hukum agama, maka hatinya akan menegur-negur terus. Jadi kita bataguran hati, rasa kada nyaman, rasa miang hati ini, karena ada hal-hal naknya sadar itu telah bertentangan dengan hukum agama, maka dia akan selalu dihantui perasaannya sendiri bahwa dia telah berbuat salah, sehingga mudahlah dia untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Marilah kita akan mengkaji hadis tersebut dengan keterangan-keterangan dari para ulama. Mereka mumpuni atau ahli di bidang mereka. Jadi hadis yang kita baca ini dua hadis, tetapi tujuannya sama. Jadi seolah-olah satu hadis, tapi dua kejadian. Jadi yang kedua ini menjelaskan bagi hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Nawas bin Sim'an. Ada yang baca Nawas bin Sam'an. Semoga Allah meridai keduanya. Jadi ceritanya Sim'an ini atau Sam'an, ketika dia datang berkunjung kepada Nabi SAW, lalu Nabi doakan dia dapatkan keberkahan. Kemudian Nabi sentuh apa ngaranya bumbunannya. Nabi itu menjapai bumbunan sahabat dan mendoakan keberkahan. Kemudian anaknya si Sim'an tadi ngarannya Nawas. Nah, Nawas ini termasuk sahabat yang umpat kelompok Abu Hurairah, yang mana itu kan berdiam di belakang masjid, ada keambinan mana. Kalau ini kita di sana itu ada aja ketinggian, tinggi. Nah di situ beri dudukannya para atau tempatnya para sahabat disebut dengan ashabus suffah. Ya, orang nang berkecimpung dalam ibadah di masjid. Tidak ada pekerjaan lain kecuali mereka menunggu-nunggu ibadah atau ilmu dengan Rasulullah. Jadi sidin berkisah ujasi Nawas, aku bahari setahun berdiam di Madinah. Kita tuh memondok lah di Madinah. Padahal sidin adalah orang luar dari Madinah. Sidin diam di Syam. Syam itu sekarang kan pecah. Syria, Palestina, Lebanon, Israel, bakal mana? Jadi itu ya Syam. Nah, diam situ sidin. Jadi sidin kisahnya berdiam setahun bersama Rasulullah SAW. Aku sidin kada hakun meninggalkan kota Madinah. Kada hakun bulik ke kampungku. Kenapa? Karena waktu itu banyak benar orang bertakun lawan Rasulullah. Berarti ini pertanyaan-pertanyaan ini penting dipelajari dan diingat-ingat supaya dapat nanti disampaikan kepada generasi yang akan datang. Setahun sidin ada bulik supaya banyak dapat ilmu dari Rasulullah. Nah itu. Jadi pentingnya ilmu itu kan sahabat dari itu memundok di kita kan asrama mengkos Madinah itu supaya kawa mendapatkan ilmu Rasulullah. Lalu apa ceritanya? Ketika itu Nabi kita SAW
sedang menjelaskan sesuatu yang bernilai baik di agama, disebut dengan bahasa Arab al-birru. Al-birru artinya apa aja nang bagus-bagus. Nah, lalu napa nang paling harat di antara segala kebaikan dah? Kebaikan itu macam-macam. Kayak kita sudah lewatkan 3 minggu kita membahas tentang hal-hal yang bernilai sedekah. Karena semalam bila kita sembahyang duha setiap hari, maka kita dianggap mensyukuri awak kita seikungan yang baju cupuan malam. Nah, kemudian di antara sekian banyak amalan-amalan yang bagus-bagus itu, napa nang paling harat atau nang paling mencakup, nang paling komplit nang apa? Lalu Nabi menjelaskan. Ujar Nabi, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan yang komplit, kebaikan yang serbaguna, serba ada, itu adalah husnul khuluq, yaitu berperangai yang baik dan mulia, beradab dengan adab yang Allah ajarkan terhadap hamba-hambanya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Sehingga dikatakan oleh penyair, al-birru syai'un hayyinun fi'lun jamilun wa kalamun layyin. Wa kalamun layyinu. Atau al-birru syai'un hayyinu fi'lun jamilun wa kalamun layyinu. Yang namanya al-birru, yang namanya kebaikan yang komplit, itu sebenarnya sesuatu yang mudah didapatkan, yaitu perilaku yang baik dan kata-kata yang lembut. Nah, kelakuan baik, pandiran bagus lah orang, itu sudah dikatakan orang yang baik, buat baik. Maka pengertian al-birru ini adalah mensucikan jiwa. Karena kan orang yang makin baik akhlaknya, berarti makin suci jiwanya, makin bagus kelakuannya, makin dalam tasawufnya. Innamat tasawwufu lahwal adab. Tasawuf itu tidak lain adalah adab. Faman zadaka fil akhlaq faqad zadaka fit tasawuf. Siapa yang lebih tinggi akhlaknya, adabnya daripada dirimu, berarti dia lebih dalam ilmu tasawuf. Nah, maka kembalilah Nabi itu mengajarkan nilai-nilai tasawuf. Al-birru husnul khuluq. Diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man lam yakun fihi thalathu khisal lam yajid tu'mal iman, ilmun yaruddu bihi jahlal jahili wa wara'un yahjuzuhu 'anil maharimi wa khuluqun yudari bihin nas. Ada 3 perkara yang harus kita miliki bersama-sama. Artinya sama berarti kita atau sahabatan kita bersama-sama diperintah untuk memiliki 3 perkara ini. Kenapa kita dianjurkan agar mempunyai 3 perkara ini? Karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak ada pada dirinya 3 perkara ini, dia tidak akan merasakan lamak manisnya iman. Hidupnya kada tenang. 3 perkara ini bila kada ada, kita bisa ada tenang hidup. Pikiran kita ada bahagia. Ya macam nah. Kenapa? Karena orang yang merasakan lamak manisnya iman, pasti hidupnya bahagia. Pasti hatinya senang, jiwanya tentram. 3 macam. Jadi Nabi itu menganjurkan agar umatnya berdaan masing-masing diisi nanti. Pertama apa? Ilmu yang bermanfaat, yang dapat dia gunakan untuk menolak ketidaktahuan,
dalam agama. Jadi kita ini bertauhid supaya jangan sampai kita ini mengenal Allah tuh luput. Belajar tauhid kita sifat 20 belajar karena atau akaid 50. Nah, itu bujur-bujur kita dalami ilmu tauhid tuh. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Oh, bujur-bujur mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, ibadah kita kayak apa? Belajar fikih pulang. Mulai bab wudu, bab najis, bab sembahyang. Nyata benta pakai hari-hari sudah. Kira-kira kita kada bertakon lagi. Kayak apa wudu nang bujur? Beres sudah kita. Kayak apa sembahyang nang bujur? Beres sudah kita. Dan seterusnya masalah najis dan segala bersuci yang lainnya. Karena bila belum puasa, berpuasa pulang. Karena bila berzakat pulang. Bila orang naik haji, mau haji. Nah itu kan tambah lagi kita interaksi atau hubungan dengan manusia. Ada jual beli, ada siwa menyiwa, ada hutang piutang, ada nikah. Nah itu ada ilmunya, kita kuasai ilmu sekedar nang kita menghadapinya. Harus kita memiliki itu. Bila kita hendak mendapatkan lamak manisnya iman, hanya sepertiganya aja. Oke. Kemudian bertasawuf, bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri, berakhlak kepada sesama manusia, lebih penting lagi berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 macam ilmu harus kita kuasai sekadar menggugurkan fardu ain. Kalau kita hendak merasakan lamak manisnya iman. Bila kita hendak merasakan hidup bahagia, hati tentram dan tenang. Lah, satu sudah. Yang kedua pulang sifat keberhati-hatian. Nah, hati-hati nang kita makan, hati-hati nang kita ucapakan, hati-hati nang kita lakukan daripada terjerumus kepada nang haram. Ini masuk di tasawuf inilah akan ditekankan secara khusus. Warak, orang itu disebut warak. Jadi arti warak itu berhati-hati daripada nang haram, baik nang dimakan, dipakai, diucapkan atau dilakukan. Warak ngarannya. Daripada nang Allah Ta'ala haramkan. Kemudian yang ketiga, dan akhlak yang mulia agar dia dapat bergaul dengan baik kepada sesama manusia. Tasawuf juga hendaknya. Jadi kesimpulannya, bila orang tuh bujur-bujur mengaji tauhid, fikih, tasawuf, lalu kan cocok sudah, pas sudah kan menggugurkan fardu ain, pasti bahagia hidupnya. Itu jaminan Rasulullah sudah. Karena kenapa? Ia mendapatkan lamak manisnya iman. Jadi anak hadis ta'lim lebih bahagia daripada orang nak kunyuk-kunyuk sana kemari ada karuan. Kira-kira kayak itulah. Ini pengen jamin lah. Ini pengen menjamin lah. Nah, orang katujuh majlis ta'lim itu lebih bahagia daripada orang yang kunyuk-kunyuk yang kada karuan. Ini lebih jamin. Ini jamin pian dah. Orang bila urus sekumpo tu berilah. Bila hadir majlis urus sekumpo, ya lah. Hutang ini gede-gede kan Pokoknya kayak apa aja reportnya urusan di rumah, kayak apa aja pineknya urusan pikiran bahwa hadir ke majlis guru sekumpul hilang pertanyaannya. Jadi kada incanan nang CR nang dibacakan orang toh. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang, bujur gitu. Yan. Yalah. Nah, saksinya nih sini orang tua. Terus nano lah malam Senin leh di Ahad tidak sebetaksi kayak amuntai gambar tapura. Budik malam pulang. Ini banyak pengalaman sini. Nah.
Banyak orang menyaksikan kan, banyak orang berbedah kayak itu. Kayak apa aja kusutnya pikiran bila hadir ke majlis guru sekumpul pasti bahagia. Senang senang hati. Bila keluar majlis itu senang benar hati. Bisa puas benar hati. Kayak imbah di nasihati orang. Ada orang secara umum juga pandir, tapi asal seorang di nasihat. Tetap dari itulah. Nah itulah orang yang rajin untuk ilmu pasti bahagia. Asalkan dia mencukupi tadi target ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya cukup, sudah kan tercukupi pada doainnya, pasti bahagia karena itu jaminan Rasulullah SAW. Ada seseorang bernama Asim bin Mustalik. Dia bercerita, aku pernah berhari masuk ke kota Madinah. Lalu aku melihat Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, ini cucunya Rasulullah. Bertemu Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Lihat orangnya bersih, tampilannya baik, kemudian pulang akhlaknya mulia, dan cara berbicaranya, cara berpikirnya mantap. Tetapi kata si Asim tadi, melihat hal demikian muncul perasaan hasad, dengki di hati. Nah, ya kayak itu pangleh. Nyat kan orang nang hati kadek itu atau parak, orang nang hati tarang, kalau wae kontras ada cocoknya lah. Nah, kayak memberontak itu, kayak ada murasok itu. Nah, Sayyidina Hasan ini kan orang alim, orang nang hatinya bersih. Ada Asim ini ada penyakit, halo wita parak Sayyidina Hasan, hati ini kekurujut di hati ini. Nah, rasa kadenya kan ada katuju melihat orang baik tuh, ada katuju. Ini anu deh nek jurang ngarannya tuh stadiumnya nih, stadium berapa ada penyakitnya nih. Orang kadang mah nyari kisah orang kadang mah mahwal seorang, tapi hati apakah asa kada ketuju melihat orang tuh baik. Asim tadi ada di hatinya rasa kada senang. Sekalinya di hati menyembunyikan perasaan itu, lalu kada kawa menahan diri dikeluarkan. Perasaan yang kada baik itu dikeluarkan dengan tingkah laku, dengan ucapan. Rasa muar kan, orang saing baik kan dimuarinya. Jadi bila kita tuh katuju lah orang baik, itu menandakan kita ini baik. Tuh kan? Nah, bila kita katuju lah orang saleh, menandakan kita ini ada tuh kesalihan dalam diri kita. Kenapa tak katuju? Kenapa sesuatu yang sama itu akan saling menyukai, tuh kan? Itu yang sama tuh saling menarik. Itu seorang ulama melihat burung gagak lawan burung cuit. Padahal burung gagak itu kan kenal, burung cuit halus. Tak kalinya kadang mau berpisah. Ada bangkas ini juga nang ikongnya nih. Ada bangkas itu. Cuma tak pisah. Aturannya bakal lahi. Mungkin burung gagak ini kan muarnya, apa aja mencuit ini aku harus sama hantam, kan asa terganggu kan. Nah, tapi kada ada rabinya, jaka bakal makanan itu kan bersamaan. Bingung ulama nih, kenapa ada burung bukan sejenis tapi katanya bakawan, ada mau pisahnya, terbang bersamaan terus. Putih aja sidin, di mana masalahnya? Oh, sakanya pak, sama-sama pincang, kan itu aja. Burung gagak tuh pincang, burung cuit pincang. Gara-gara sama pincang, lalunya saling rasok, nah, saling cocoknya. Saya bakawan terus. Artinya bila ada persamaan tuh rasok. Bila kita katuju lah orang saleh, menandakan kita ini ada nilai kesalihan dalam diri kita. Yalah, dikisahkan manakib orang wali, katuju nangar, berarti ada tuh nilai-nilai baik dalam diri kita. Katuju nangar manakib orang wali. Yalah, itulah. Nah, itu bila ada suatu kesamaan akan menarik pada yang dicintainya tadi. Nah, ada ini kan orang saing baikan, pandiran kurang lemah lembut, tingkah laku orang bagus. Kenapa tang hati itu muar hala orang? Ada kemaarif lagi pas mengaluar.
bebarak kemaraki lawan Sayyidina Hasan. Padahal Sayyidina Hasan ini sangat dicintai masyarakat. Amun sidin tuh ada orang mengasari balesakan sidin 5.000 tuh Pak. Kan orang banyak cinta lawan Sayyidina Hasan. Amun sidin menyuruh kan balesakan sidin terima tuh Pak. Lalu apa? Bebarak kepada Sayyidina Hasan. Ikam ini ialah anaknya Ali bin Abi Thalib. Oke, itu betakon. Udah bagus tuh kan Ikam ini ialah anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, dia Sayyidina Hasan. Nggih, ulun anaknya Ali bin Abi Thalib. Sakalinya menyambeti. Nah, ikam nih ini apa kah? Ada yang sambat tuh ada bujur kada lo kan macam mai kan ya fitnah lah. Karena pernah Sayyidina Ali disambeti pulang ini. Pokoknya Pak Joto menjelek-jelekkan atau sampai menyumpahi kan, menyumpahi sumpah serapah kepada seorang cucu Rasulullah nang akhlaknya bagus benar. Ternyata Sayyidina Hasan nang disumpahi orang berhadapan, nang dihina-hina orang berhadapan, ada ubah minta sidin, ikan menandakan sangat bersih benar hati orang nih. Kita ada tahan dah lah, kadang-kadang berjauh kita seperti orang. Tahan deh kita, kadang-kadang berjauh loh kan. Mang, dalam Al-Quran itu kan ada wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Apabila kamu nak membalas, balas dengan setimpal. Ya hukumnya kan. Bila orang menyumpahi satu kata, boleh kita angsul satu kata. Jangan lebihanan angsul. Quran itu malah jadi. Kan kita dihina orang, kalau kita mau angsulannya jangan lebihanan. Lebihanan kita nang kalajuan. Quran kayak itulah. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Amun ikam bersabar Allah Ta'ala itu nang bagus. Kayak Sayyidina Hasan ini kan. Oh bersabar sini. Berapa kali orang nyebat 10 kali seperti orang ini. Abah depan awas sidin menenteramkan hati sidin. Kenapa? Sidin sudah mendapatkan lamak manisnya iman. Walaupun disumpahi berhadapan tetap tenang sidin. Kita ngisahkan saja lah. Jangan dicobai. Jangan dicobai lah. Aipian deh, jangan dicobai. Kita mengisahkan saja lah. Anakib Sayyidina Hasan. Paling kadang kan kita mau nisawit berhadapan tuh muha ubah nih. Yang asalnya muha tenang bisa jadi apa? Cabang muha lah. Nah, asalnya muha tenang bisa berubah tuh. Bahkan mimik wajah itu ketahuan oleh terbaca. Kalau kita ini dicoba orang kayak itulah. Ini kan orang imannya tinggi sudah. Jadi merasakan lama manisnya iman sudah Sayyidina disumpahi orang. Kemudian jujur Al-Quran wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah ikam, tapi ingat akan ikam kau bersabar itu Tuhan menolongi. Amun merasa aku nang sabar berarti kada bujur lagi tasawufnya. Pada harap dah orang sabar itu harap dah. Orang sabar itu harap dah. Tapi merasa aku nang sabar. Ujar Allah Ta'ala itu belum bujur lagi ikam. Wa ma sabruka illa billah. Ikam tu kau sabar Tuhan nulungi, ada Allah nulungi dah kau sabar ikam. Berikan kampunnya lah kan. Ya dan baik-baik kita mandang diri kita ini ada baik alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan memberikan kampunnya. Sadar pada kita kau memberikan alhamdulillah pulang. Allah Ta'ala sadarkan kita. Sadar pulang alhamdulillah pulang habis saya Allah Ta'ala terus. Nah. Tahu kan? Jadi syukuruna yahtaju ila syukrin akhara. Ketika kita bersyukur, maka syukurnya kita itu memerlukan pada syukur yang lain. Ada habiskan. Nah, syukur terus Allah Ta'ala. Bila kita santok ke diri kita, akui jadinya kan ujar ulama tasawuf. Ini Sayyidina Hasan itu kayak itu amalan sidin mungkin lebih tinggi lagi daripada kita bicarakan. Lalu bagaimana Sayyidina Hasan meninggal orang yang menyumpahi sidin, abah sidin disumpahi. Terkadang kita tuh kan mun aku hari sumpahi ada apa aja. Mun abah aku disumpahi awas saya ikam. Nah, ada kan orang lah. Seorang disumpahi orang ranaya. Pas
Pas ya abah seorang disumpahi, ada terima aja aku aja. Ikam nyumpahi abah aku sudah. Nah itu orang kan rasanya witannya tuh lebih berharga pada segala-galanya. Ada Sayyidina Hasan kada kayak itu Sidin. Sidin disumpahi, abah Sidin disumpahi, tatap Sidin lemah lembut. Tatap muha Sidin teduh, tatap tampilan Sidin tenang, luar biasa nih. Sudah merasakan lama manisnya iman Sidin. Maka bagaimana ujar si Asim nih, kulihat wajah Sayyidina Hasan tidak ada perubahan. Tatap muhanya seperti awal, seperti pertama dilihat, senyum dengan wajah yang teduh, dengan tampilan yang normal, tidak ada terganggu sama sekali, tidak ada terbawa emosi. Nah, pandangan maras dan orang dan sayang. Lalu Sirin membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ujar Sidin, Allah Ta'ala berpesan, ambillah sifat kemaafan dan perintahkanlah orang untuk berbuat yang baik-baik dan berpalinglah dari orang yang tidak tahu. Ini orang menyumpah ini kada tahu sebenarnya. Jakanya tahu yang baik-baik kada mau nyumpahi orang. Jadi orang yang salah itu karena ini ada tahu. Amunnya tahu aja kada mau melakukan kesalahan. Oh, bismillah. Dan seterusnya ayat Quran dibaca. Artinya bagaimana hamba yang bagus itu adalah hamba yang menyadari keadaan, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Imbah Sidin membaca ayat Al-Quran, lalu Sidin menyahuti pulang. Ujar Sidin, tenanglah dan sanaku, kamu tenang-tenang saja. Ia menyumpahi orang nih, kamu tenang-tenang saja wahai dan sanaku. Tolong mintakan ampun kepada Allah untukku. Semoga Allah mengampuni aku dan mengampuni kamu. Jadi tenangkan dirimu wahai dan sanaku. Menyumpahi tadi, yang berkina kada baik. Tenangkan dirimu wahai saudaraku. Aku minta ampun kepada Allah. Kemudian dosaku diampuni dan dosamu pun diampuni juga. Artinya ikam ini kada tenang, mungkin ada dosa ikam ini. Ada hal-hal yang kada tenang di hatimu. Aku minta ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk ikam. Kalau ikam hendak minta tolonglah kami, iya, apa kira masalahmu? Sampai lipau-lipau nih kan, ucak-ucak menyumpahi orang nih. Ada masalah kah ikam? Padahal, napa gerang ikam tapalipit, napa gerang ada masalahmu? Padahal kami. Amun ikam ada hal-hal yang kada mengerti, petakon ja, karena kami jelaskan salahnya napa. Apa ada ciot langsung. Nah, di orang yang kasar itulah dibaiki orang, upan surangan harinya, upan surangan, ciot langsung. Nah lalu ini gigi Sidin aku tasupani nyesal aku kenapa aku menyambeti orang saling baikkan kusambeti orang saling baikkan kusumpahi berhadapan oleh jelek-jelekakan dan pekuitannya disampahi sumpahi nih nyesal akhirnya kiot alah kan orang tuh bila kasar itulah disahutnya kasar balawan nam boleh yalah bila seikong ngol aja seikong mbok aja nah itu bisa pintu akhirnya bisa bekteson akhirnya kan. Nah, itu leh. Ya kan muntong lo bahasa sautan leh. Akhirnya pas tangan nang main. Itu kan. Ada yang ini napa nang disumpahi kan malawan nih. Malahan dengan apa? Membalas dengan kebaikan. Tasupani. Nah, kasar di tasupani. Bukan surangan akhirnya. Nah. Lalu jar Sayyidina Hasan, ada apa? Ada apa ikam tak ucap nang pandirimu tadi kata apa? Aku ada maniwas. Akan membalas na ikam. Semoga Allah mengampuni aku, mengampuni ikam. Allah Ta'ala itu pengasih. Ikam ini, orang penduduk Syam kaya ikam ini. Nggih hija Asim, ulun orang Syam. Oh, orang Syam kajauhnya ikam leh. Nah, semoga Allah memuliakan ikam. Semoga Allah memberikan kamu kesehatan. Ayo ja, orang jauh dari Syam tuh berapa? Sabulan noneh. Mulai Palestina itu kan ke Makkah, ke Madinah kan sebulan. Tapi kalau lebih lah sebulan ke perjalanan. Kami orang jauh, ada kayak masalah. Kisahlah kami sebutkan saja. Insya Allah kami bantu. Dan kami akan membantu sebaik-baiknya sampai ikam hendak artinya kan kami akan memberikan yang lebih baik pada itu.
Ujar Asim imbah disahauti sidin naka itu muhasidin kada sarik atap tenang berwibawa orangnya lembut benar Sidin Hasan tadi. Akhirnya aku ja Asim apa kalah surang perasaanku tanahnya asa sempit benar asa sasak hina lo kan anak mana lagi buka lagi asa saalaman mana maniwas seorang kan orang saling baikan disumpahi asa seorang nih dituduh ditiwas orang saalaman bumi ini rasa sempit jadin asa aku tinggalan di tanah jadin kasusupanan. Nah, akhirnya sidin aku ibadah ucapi orang tuh tano mundur sidin ini buka hilang lagi kabur sidin mundur buka lagi lah kabur. Nah itu kan bagusnya benar seorang cucu Rasulullah. Jadi cucu Rasulullah itu kalau kita baca manakib nah cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin itu rancak disumpahi orang. Sumpahi orang cucu Rasulullah itu beri. Tapi akhlak mereka bagus bang. Akhirnya orang yang asalnya akan memusuhi jadi mencintai. Kita di Amuntai ini kan dari yang pertama datang ke Amuntai seorang Habib Muhsin bin Umar Barakwan. Kan di mana-mana sidin lah orang kan melihat akhlak sidin itu bagus Muhsin kan siapa aja yang pernah berjumpa pasti akan akan membawakan kesan menceritakan kesan bagus Habib Muhsin itu akhlak rasanya suah sidin beri caramah di masjid entah majelis ke beri ada Habib Muhsin berilah itu buat anak berilah Muhsin beri juga termasuk. Nah sidin itu kan pertama-tama Habib nang masyhur lah ibaratnya kan orang tahu pada si Habib datang ke Amuntai ini sekitar tahun 80-an mana untuk di Amuntai ini berdakwah jadi dengan akhlak yang mulia. Akhirnya orang senang dengan para habaib karena Habib Muhsin membawa akhlak yang mulia di daerah kita Amuntai. Nah kayak itu telah di Habib itu berikan itu Rasulullah itu mereka membawa akhlak disumpahi orang ya kadang balas. Akhirnya apa musuh menjadi pendukung musuh menjadi pecinta. Nah, begitulah luar biasa akhlaknya para zuriatnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meneruskan nasihat beliau, wal ismu mahaka fin nafsi wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ketika ikam sudah kukenalkan apa itu kebaikan yang mencakup semua kebaikan, maka kebalikannya keburukan atau dosa itu cara meminanduinya adalah sesuatu yang bergejolak-gejolak di hati, rasa liar hati, rasa miang hati ini, rasa kadenyaman hati ini. Nah. Dan yang kedua ikam jar Nabi kada katuju katahuan orang. Siapa yang mengetahuan ini? Yaitu orang-orang alim, orang-orang saleh yang mengerti hukum agama. Menurut awam, jangan tahu kan kawa anu berkelit, kawa kan ngeles. Orang awam jepang tahu, kawa ai makalan nih, diri ini, betnya kan ijarom itu kisahnya. Ada kitabnya aja misalnya kan. Tapi mun yang tahu nih orang alim supanam. Nah itu, jadi satu hal yang bergejolak-gejolak di hati dengan keadaan itu. Dan takutan kalau ada orang alim tahu dengan yang kita lakukan tersebut. Itu tuh ciri-ciri dosa ujar Nabi SAW. Kata-kata 7 diketahuan orang. Nah, kenapa? Kata ulama, karena hati kita itu atau semua insting kita tadi kan itu tabiatnya inya suka ketika ada kebaikan dilihat orangnya suka. Kan secara alami itulah bila kebaikan-kebaikan itu muncul pada diri seseorang maka hatinya tenang dan orang tahunya apa malahannya gembira. Jadi kita masih kita pandang negatif positifnya lah. Arti secara umumnya kayak itu loh fitrahnya manusia tuh nah bila inya ada kebaikan orang kan tahu senang fitrahnya manusia itu. Tapi bila mau nang kada baik dilakukannya kata orang nya sarik kada ketuju. Nah jadi itu memang ada sudah dalam jiwa manusia semuanya. Nah, kenapa ada orang wani melakukan dosa nang nyata-nyata hati nuraninya kada suka
wanita melanggar menggawi dosa itu karena dikuasai oleh nafsu syahwat. Karena gejolak syahwat tuh kuat benar, menyuruh lo kan lalu kada kau ma'arit lagi akhirnya tak gawi. Padahal hatinya sendiri betaguran. Setelah satu hal yang kada baik ini kan kenapa suatu wanita melakukan ada hati betaguran nih kenapa inya kada kawa menahan nafsunya nang kuat mendorong tadi. Contohnya misalkan ada orang melakukan kriminal, kan orang melakukan kejahatan, tahu apa dijahat, kata menggawi hak. Takutan naik kalau kau ketahuan buhan nang apa keamanan, petugas keamanan kalau kau ditimbaknya atau tangkapnya. Tapi tak tang menggawi hak karena inya telah terdorong oleh nafsunya lawan. Itulah maksud. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan nanti akan ada lagi hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Para hadirin wal hadirat rahimani warhimukullah. Kemudian hadis yang kedua itu riwayat daripada Wabisah bin Ibnu Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad. Hadis yang kedua yang menjelaskan hadis pertama ini riwayat daripada Wabisah bin Ma'bad. Ini seorang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tidin datang kepada Nabi pada tahun 9 bersama 10 orang daripada kaumnya, daripada orang kampungnya lalu masuk Islam. Beliau ini sifatnya seorang sahabat yang ahli baca Quran dan sering menangis. Nah, orangnya ini sahabat Nabi itu kan harap-harap lah. Sahabat Nabi itu ahli ibadah berarti. Sahabat Nabi itu ahli tahajud berarti. Sahabat Nabi itu ahli puasa berarti. Sahabat Nabi itu ahli jihad berarti. Sahabat Nabi itu ahli warak berarti. Itu kan sahabat itu harap-harap. Tapi kada sabar dan sahabat alim-alim. Artinya sahabat itu mereka ilmunya secukupnya aja. Kalau nang alim bujur alim hanya beberapa orang dibandingkan dari semua sahabat sekian persen saja. Sehingga nangaran taklid itu orang bataklid itu kada hanya zaman kita wahine. Zaman sahabat Nabi kan banyak orang bataklid. Apa arti bataklid? Mengikuti pendapat orang, seorang kada tahu dalilnya. Bila ada wahini orang badakan bataklid itu adalah taklid buta. Jadi orang tuh sebenarnya salah kaprah dalam memahami sejarah. Arti taklid itu kayak kita kita berudu lah, berudu besumuha, berudu beniat, besumuha, besu tangan, apalah disapu, kaningnya disapu, besu betis. Ada mana kuni juara ikam berudu tuh mana dalilnya? Cepatlah. Awalan jawab kita, juara ikam berudu tuh mana dalilnya? Mana Qurannya, mana hadisnya? Ada kawan jawab kita dah. Apa jawaban kita? Aku belajar dari guruku, itu kan lah. Aku guru belajar itu taklid tuh ngarannya. Jadi berpikir ini bila kada bataklid sesat. Pas di bataklid pikir ini ada bu mangaradau pikir. Kan ada kan orang anti taklid, di bataklid aja. Buka Quran, buka hadis, pahami surangan, kages kayak nang kawah memaham surangan none. Mestinya gitu. Ada orang anti taklid kan zaman kita wah ini. Ini belajar bahari mereka anak dia ulun lah, ada kisah anak itu kan. Nang ada bataklid itu zaman sahabat sudah ada taklid. Atau mengikuti perkataan orang, seorang kada tahu dalilnya. Kan ada beberapa orang sahabat yang alim-alim tuh. Jadi bila ada masalah agama yang kada dapat, aku nih sahabat alim-alim tadi. Nah, kada sabaratan, wani menjawab sahabat. Baik kita informasi lah. Ya kita nambah pikir manuti paguruan itu. Nah, kayak ini guru melajari taklid. Ayo kita lagi kan tuh disuruh dalam berpikir itu taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau tauhid, nah ini yang bermasalah. Ada kawa kita tauhid itu bataklid. Kamu yakinkan Tuhan itu ada? Iya aku yakin Allah Ta'ala ada. Apa dalilnya? Ujar guruku, nah ujar bapakku, ujar abahku, ujar mamaku. Ada kawa pian.
Orang tauhid itu harus asli dalilnya seorang berpikir. Kayak Pak, Qur'annya ngene. Biar kan pian sabuting-buting Qur'an hafal kan ada wujud apa dalil Qur'annya. Kemudian dalil aklinya kalau dari menurut akal. Ada atau itu. Ulama tuh dua persi, ada madhakan cukup bertaklid dalam tauhid, ada madhakan kada cukup. Harus bisi dalil seorang. Ya mungkin anak empat nang boleh bertaklid tuh, depan ulamanya madhakan boleh bertaklid. Itu di belajar tauhid tuh kan kayak pak guru malah jadi di guru wujud artinya ada, kita wajib percaya Allah Taala ada. Kaidah kan masih lang guru. Bertaklid ngarannya. Lalu je guru nah dalilnya kayak ini. Nah, lalu kita dalami, kita pahami dalilnya tuh sampai kita mengerti seorang juga. Nah, pas kita taklid sudah. Itu tuh pentingnya kita belajar tauhid. 50 akaid, 20 nang wajib bagi Allah, 20 nang mustahil bagi Allah, 1 nang jais nang boleh-boleh saja bagi Allah, 4 nang wajib bagi Rasul, 4 nang mustahil bagi Rasul, 1 nang jais boleh-boleh saja bagi Rasul. 50 akaid ngarannya harus kita ketahui dengan dalil masing-masing supaya kita kada bataklid. 4 kaul ning lah, 4 pendapat nang kada boleh bataklid dalam bertauhid. Tapi ada nang malamahi boleh bataklid asal nang diikuti itu bujur. Kita tahu aja pang lah, ada mengutani dalam lah. Tahu aja artinya. Kalau fikih kita disuruh bataklid. Kalau tauhid ada nang malarang kita bataklid. Disuruh kita berpikir tentang sifat Allah Ta'ala itu. Qurannya gini, dan kayak apa pulang dalil akalnya, akal kita tuh berpikir untuk mencapai. Contohnya, kita yakin Allah Ta'ala ada, apa dalilnya? Gampang, Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Subuh Jumat. Lah, nah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja di antara kedua. Kita ada dah bisi dalil Al-Quran. Kalau kita apa kayak pikir, amun ada bumi ada langit, ini kan ciptaannya, berarti ada Allah yang menciptakan. Amun ada ciptaannya, pasti ada nama Allah. Tepat sudah kita yakin Allah tentu ada. Ih, nang alam semesta nih, ada cicungkong nih, membuktikan Allah tuh ada yang menciptakan. Lulus deh pian, wujud tuh lulus dah. Kidam pulang, apa lang kidam tuh dalilnya pulang. Sampai tadi semua 50 akaid tadi dengan dalil-dalil. Jadi amun pian belajar tauhid lah berkitab, nyaman toh. Nyaman toh apa mak ingatakan hafali dalil-dalilnya. Tauhid itu ada nama anu kan nang malamahi lah. Ya kan ada membolehkan bertaklid. Tapi harus umpat nang bujur juga. Lagi umpatin nang bujur juga kan. Sama tauhid dina malamahi kan. Kita nang keras kan harus kita mencari dalil atau kita mempelajari dalil itu. Ya inilah dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi umat pribadi besok. Dan kita diberikan Allah Taala ilmu terimanya, kita diselamatkan di akhirat, diberikan kita ilmu tauhid dan tasawuf, memahami dengan sebaik-baiknya hingga menggugurkan fardu ain masing-masing, dan kita mendapatkan keselamatan di dunia akhirat, diberikan kesehatan, panjang umur dan ibadat, dan diberikannya pula ketika sampai ajal husnul khatimah dan nantinya diberi syafaat Rasulullah. Hadiniyah wa kulli ma di wali karam. Billahul Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma qul alaina abwabal rizqi wal khairi wa abwabal rahmati wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal maghfirah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa asqina syarril dunya wal akhirah. Wa farallahu lana wa lahum a'in. Allahumma qina ma akhtana wa ta'amatna ma asrarna وعلنا ما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وصلى الله على سيدنا